Halo Sobat Seni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Kita mungkin sering mendengar ya, kawan-kawan Sobat Seni yang sering mengikuti lomba baca puisi, itu ada yang namanya karakter dalam baca puisi. Mungkin di dalam kategori penilaian lomba ini tidak secara eksplisit muncul gitu ya di dalam kategori itu, tetapi bagi saya itu dan beberapa mungkin para pembaca puisi yang lain itu melihat ketika menjadi juri misalnya, salah satu aspek penting bagi saya adalah melihat karakter dari si pembaca puisi itu. Apa yang dimaksud dengan karakter di dalam membaca puisi ini? Nah, saya ingin berbagi tentang itu. Sebagaimana yang mungkin kita ketahui ya, bahwa karakter itu adalah sesuatu yang khas. Ya, karakter itu sesuatu yang khas, sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ya, biasanya karakter itu mengacu kepada hal-hal yang seperti itu. Karakter inilah yang membuat seorang pembaca puisi berbeda dengan pembaca puisi yang lainnya. Ya, dia membuat tidak seragam. Ya. Orisinalitas. Ya, orisinalitas seorang pembaca puisi bisa dilihat dari karakter dia dalam membaca puisi. Karakter seorang pembaca puisi itu menurut saya dia tidak muncul dengan sendirinya. Dia tidak bisa misalnya seorang pembaca puisi berharap bahwa karakter itu kan bawaan saya. Saya kurang setuju dengan itu. Tapi menurut saya karakter itu dia tidak bisa muncul sendiri, tetapi harus digali. Ini tentu saja dalam konteks membaca puisi, apalagi dalam lomba baca puisi. Jadi karakter membaca puisi itu harus digali, ditemukan gitu ya. Nah, baru dia bisa ditampilkan. Apalagi misalnya Anda ingin menjadi seorang pembaca puisi yang profesional lah gitu ya, katakan. Artinya dia harus bisa membaca puisi jenis apapun gitu, dengan karakter yang berbeda-beda dari setiap puisi yang dia bacakan. Jadi setiap puisi itu memiliki keinginan, memiliki kekhasan tersendiri. Maka membacanya tentu saja harus menawarkan satu kekhasan juga, satu karakter tersendiri. Ya. Dan saya kira di situ nilai kreativitasnya. Karena membaca puisi ini kan sebuah pertunjukan seni. Kalau bicara tentang kesenian, bicara tentang art, berarti kita berbicara tentang estetika, berbicara sesuatu yang indah, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang artistik. Nah, sesuatu yang artistik ini dia bisa dikatakan bernilai kreativitas ketika dia mampu menampilkan sesuatu yang baru. Baru di sini karakter yang berbeda, ya, mampu menampilkan karakter yang berbeda, tidak seragam. Ya, ini kan sering sekali nih, ya, sering sekali di dalam banyak lomba saya menjadi juri misalnya, mengamati para peserta ini kebanyakan seragam. Cara bacanya, intonasinya, oke, puisinya sama. Misalnya puisi Kerawang, Bekasi, semua rata-rata membawakannya dengan gaya yang hampir serupa seperti itu. Jadi belum banyak yang menawarkan kekhasan, keunikan cara dia membaca puisi itu. Bagaimana caranya kita menemukan atau menggali karakter membaca puisi
dalam setiap kali kita membaca puisi dengan puisi yang berbeda-beda. Nah, saya ingin berbagi tipsnya, ya, berbagi tipsnya bagaimana cara kita menggali untuk menemukan ya, karakter di dalam baca puisi. Anda perlu membuat konsep. Jadi ini persiapan sebelum Anda membaca puisi. Jadi membaca puisi itu tidak tergesa-gesa, terburu-buru, begitu dapat puisi kemudian Anda baca sekilas, kemudian Anda teriak-teriakan begitu, kemudian Anda bergaya sedemikian rupa, dah selesai gitu ya. Nah, tentu saja tidak cukup dengan begitu. Apalagi untuk menemukan karakter di dalam membaca puisi, perlu konsep. Nah, konsep ini dibuat ya, bersumber dari minimal atau setidaknya dari 3 aspek dari perangkat kita membaca puisi. Apa itu? Yang pertama, aspek pemahaman atau interpretasi ya, atau tafsir kita terhadap teks puisi itu. Jadi begitu Anda mendapat teks puisi yang akan Anda baca dalam lomba, Anda pelajari betul, Anda pahami. Dan tidak cukup sampai di situ. Setelah Anda pahami, untuk menemukan karakternya ini, ya, setelah Anda pahami, Anda harus temukan di mana kekuatan dari puisi ini yang akan bisa membuat Anda menemukan cara yang berbeda untuk membawakannya. Misalnya puisi Kerawang Bekasi misalnya ya, karya Khairil yang cukup populer lah. Nah, puisi ini kan temanya tentang perjuangan, kemudian di dalamnya ada nilai-nilai patriotisme gitu ya. Nah, tidak cukup berhenti pemahaman kita hanya bahwa ini ada temanya perjuangan, kemudian kita harus bergelora, teriak-teriak begitu cara bacanya. Tidak cukup sampai di situ. Teriak yang seperti apa? Nah, gitu ya. Supaya teriakan ini, suara yang keras ini sampai kepada penonton dan langsung menyentuh perasaan penonton, dan yang melihat itu sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Nah, sesuatu yang berbeda inilah karakter itu yang nanti muncul pada perangkat yang berikutnya, yaitu perangkat vokal. Perangkat vokal, Anda bisa memainkan dinamika intonasinya. Nah, dinamika intonasi ini butuh konsep. Ya, jadi Anda bisa, kalau di dalam teks puisi itu Anda bisa coret-coret dulu di mana Anda harus naik, di mana Anda harus turun. Biasanya kan seperti itu. Anda membuat konsep di dalam intonasi dalam baca puisi, di mana jedanya, di mana harus dipotong, itu pemenggalannya Anda coret-coret begitu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Sudah selesai secara konvensi begitu, ya Anda coret, ini harus naik, ini turun, kemudian ini dipenggal. Nah, memunculkan karakternya setelah proses itu adalah mencari atau menggali warna vokalnya seperti apa. Ya, kalau Anda hanya bersumber dari vokal yang sudah Anda punya itu, maka ini yang kemudian muncul keseragaman. Setiap kali Anda membaca puisi, maka vokalnya akan sama warnanya. Padahal Anda bisa melakukan eksplorasi yang lebih jauh sebetulnya untuk setiap puisi. Ya, jadi temukan juga warna vokal apa yang ingin Anda bawakan dengan kekhasan tertentu, dengan kekuatan tertentu, dan itu bisa memberikan nilai plus ya, ketika Anda membawakannya. Nah, perangkat yang ketiga adalah ekspresi, ya, penampilan utuh Anda. Penampilan, ekspresi yang seperti apa, gestur, gerakan itu dia biasanya memang mengalir ya. Dalam proses penghayatan Anda, dia mengalir keluar lewat ekspresi ya. Tetapi ini bisa diatur
karakter, untuk memunculkan keunikan, kekhasan Anda di dalam membaca puisi itu, gerakan ini sebetulnya bisa dikonsep juga. Ya, misalnya Anda kalau mau bermain tangan, ya Anda bisa memperhatikan tangan ini. Ya. Baca puisi bisa dengan satu tangan ini, kemudian Anda fokuskan ke sini. Itu kan salah satu konsep. Kalau yang biasanya kan begini, ya, itu biasanya seperti itu. Anda bisa membuatnya berbeda. Karakter tuh di situ munculnya. Anda bisa memainkan gestur kecil saja misalnya. Gestur kecil saja. Ya. Kalau yang biasanya besar, gestur kecil itu juga bisa membuat karakternya berbeda. Atau Anda memainkan satu bentuk tubuh yang tidak biasa, tentu saja tidak melampaui pakem-pakem dari membaca puisi. Kalau terlalu luas gerakan Anda, tentu saja itu nanti teatrikalisasi puisi, visualisasi puisi dan sejenisnya. Proses sebelum membaca puisi, sebelum lomba puisi, terutama ini mungkin yang kawan-kawan yang mau masuk ke dunia pembaca puisi yang profesional, ya kira-kira dia punya konsep itu, dan saya kira ini juga bisa dilakukan untuk lomba baca puisi, ya, agar terlihat memang prosesnya sangat matang. Jadi sekali lagi, ya, karakter di dalam baca puisi untuk lebih menegaskan bahwa Anda punya kekhasan tersendiri ketika membaca puisi. Setiap puisi yang Anda bacakan berbeda cara Anda membacakan. Nah, di situ nilai kreativitasnya menurut saya. Ya, jadi tidak seragam, tidak yang begitu-begitu saja puisi, apapun yang dia baca seperti itu gayanya. Jadi apalagi dalam lomba, ya, lomba tentu orisinalitas dalam membaca puisi itu menjadi sangat penting. Saya kira itu untuk sementara. Ke depan mungkin kita bisa berdiskusi lagi tentang bagaimana menciptakan karakter dalam baca puisi. Tetap sehat, sampai jumpa lagi di Ruang Seni Marhalim Zaini yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.